Sobat Let Benar. Me Know Talk, semoga hari ini tetap happy, tetap bahagia, dan masih bersama saya Yuliana, dan kita sekarang sudah kedatangan bintang tamu. Bisa disebut beliau ini adalah berprofesi psikolog gitu ya. Kita langsung undang aja Kak Citra Savitri. Hai Kak, Hai, gimana Mbak. kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Happy ya Kak hari ini? Happy, happy. Happy, happy. Nah, bertepatan hari ini tuh pas banget Hari Ibu ya nggak sih Kak? Nah, nanti Benar. kita akan ngomongin seputar tentang ibu nih, seperti apa kita cara bonding dan segala macamnya. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu nih, siapa sih sebenarnya Kak Citra Savitri ini? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Iya, teman-teman Mhm, semuanya mhm, yang lagi mendengarkan. Salam kenal ya. Aku dengan Citra, biasa dipanggil Citra. mhm, Eh, mhm, Sehari-hari aku memang menjalani profesi sebagai psikolog klinis. Aku mhm, minatnya memang banyak nangannya kasus-kasus remaja, dewasa. Aku menjalani profesi ini institusi pemerintahan di BNN dan kemudian aku juga praktek di tiga generasi dan Manda Center gitu kegiatanku. Selain juga tentunya jadi ibu dari dua orang anak di rumah. oke. Tapi awalnya gimana nih kok Kak Citra bisa terjun di dunia psikolog? Apa emang dari awal tuh aku pengen deh ambil psikolog gitu karena mungkin Kak Citra mungkin punya cita-cita nanti kalau aku berkeluarga aku bisa begini begini atau seperti apa nih Kak Citra? Ya, sebenarnya aku memang sudah dari kayaknya SMP akhir SMA sih yang paling dominan berasnya pas SMA ya. Memang udah minat mau jadi psikolog gitu kan Mhm, ya, mhm, karena memang mhm, awal mulanya ya dari fenomena di sekitar ya, apa yang dialami teman-teman gitu ya. mhm, Kalau mhm, misalnya ada yang masalah di sekolah, kok kayaknya berat banget kayak gitu mhm, kan ya. mhm, Terus mhm, makin mhm, berkembang, makin aware, oh nantinya nih saya juga apa namanya punya peran ya nanti kalau udah lebih gede gitu dia kan ya mhm, jadi mhm, ibu mhm, dan lain sebagainya kayaknya mhm, oke mhm. nih kalau bisa melanjutkan profesi psikolog yang tadinya niatnya buat sekitarnya gitu ya tapi kayaknya Mhm, buat mhm. saya sendiri gitu ya dan keluarga saya kalau nanti saya berkeluarga kayak juga kepake nih gitu ya Mhm, ilmunya mhm, nah mhm. makanya akhirnya ngambil fakultasnya yang dipilih waktu kuliah tuh ya psikologi Psikologi, gitu. oke. Oke, oke. Nah, kita langsung masuk ke tema kita nih ya tentang ibu. Kalau menurut aku kan ibu tuh punya peranan penting atau peranan besar justru untuk membentuk bagaimana karakter kita gitu. Sampai hari hari ini pun atau sampai nanti di masa yang akan datang gitu kayak seolah-olah aku kayak nggak bisa lepas dari mama aku gitu. Nah, kalau menurut Kak Citra ini bagaimana sih sosok sosok ibu di mata Kak Citra? Ya, jadi sosok ibu ini kan sebenarnya bisa dibilang untuk lingkungan terdekat yang pertama kali gitu ya kita kenal gitu kan ya. Jadi sosoknya penting banget gitu dalam hidup kita gitu ya. Memang kemudian bayangin deh waktu misalnya kita eh sebelum terlahir gitu kan ya kita udah ada di perut ibu gitu kan ya sentuhan pertama yang kita dapat itu Yes. dari ibu gitu kan ya dan bahkan belum ketemu tuh belum ngeliat gitu ya muka ibu aku kayak apa sih baru dari suara-suaranya gitu kan ya mungkin dari sentuhan-sentuhan si ibu ke perutnya gitu kan ya waktu masih dalam kandungan gitu bahkan itu aja udah punya peran gitu sampai akhirnya kita lahir dan makin kelihatan lagi kan besarnya peran ibu ya untuk terutama membentuk pribadinya anak gitu ya terutama buat memang kemudian yang terlahir kemudian pengasuh utamanya ibu ya karena kita juga nggak menutup kemungkinan ada kondisi-kondisi tertentu mungkin yang jadi Yes. pengasuh utamanya bukan ibunya gitu ya tapi kalau misalnya kita lihat di kondisi di mana kemudian setelah lahir gitu kan ya kita biasanya dirawat gitu kan ya ini kan akan kemudian makin besar kita lihat perannya sebagai ibu karena itu sosok pengasuh utama yang biasa kita temui. Kita ya. Kalau sebenarnya kalau di ilmu psikolog nih gimana sih proses proses rasa cinta atau rasa kasih sayang yang bisa hadir dalam seseorang
yang kemudian baru jadi ibu terus ketemu sama buah hatinya untuk hadir pertama kali. Nah, itu seperti apa sih di dunia psikolog? Iya, sebenarnya ketika kemudian kita dapat sebutan sebagai ibu gitu kan ya. Nah, sebutan sebagai ibu ini kan hadir karena memang kemudian kita memiliki sosok anak gitu ya, yang kemudian bisa jadi ya belum tentu udah lahir, bahkan dari waktu kita hamil Sudah aja bilang. udah dibilang wah jadi calon ibu nih gitu kan ya, perempuan kan kayak gitu. Dari situ aja udah mulai tuh secara biologis waktu dinyatakan oke nih positif hamil gitu kan ya, itu aja secara biologis kan ada penyesuaian di Oke. dalam tubuh kita gitu kan ya, untuk mendukung peran kita sebagai Sebagai ibu, ibu. hormon-hormon yang menunjang proses kehamilan gitu kan ya, kemudian menyusui itu saja sudah terbentuk gitu kan ya. Dan ketika kita kemudian menjaga diri kita gitu ya, menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental sebagai ibu saat kita hamil, itu aja udah bentuk suatu Yes, yes. bonding gitu kan ya, bonding antara ibu sama anak, di mana kita memenuhi kebutuhannya gitu ya, dengan kita sehat mental, sehat fisik, berarti kan kita juga bisa apa namanya, memastikan bahwa si janin ini, calon anak kita ini punya apa namanya, asupan gizi yang Yang cukup gitu. cukup. Itu baru-baru hamil gitu kan Yes, ya, yes, yes. gitu. Ketika anaknya sudah lahir gitu kan ya, makin Hah? berkembang lagi tuh apa namanya, hal-hal yang bisa kita lakukan, gak cuma mengembangkan bonding tadi, tapi juga attachment gitu kan ya, nggak sekedar memenuhi tadi tuh kebutuhannya untuk berkembang secara fisik gitu kan ya, tapi kemudian juga memastikan bahwa anak ini punya rasa aman, secure attachment gitu Semen. kan ya. Jadi di sini dominan bagaimana kemudian kita menunjukkan perhatian gitu ya, yang membuat anak ini merasa tenang, merasa aman ketika dia hadir ke dunia gitu. Nah, jadi bisa dimulai dari situ gitu kan ya. Makanya kemudian ketika apa namanya, ada anak-anak yang mungkin ditelantarkan, katakanlah kayak gitu ya, akhirnya kan juga bisa jadi ketika merespon ibunya juga merasa justru terancam gitu ya dengan sosok keadaan ibu. Nah, itu yang nggak kita harapin. Oke. Nah, sebenarnya ada istilah juga kan Kak, kalau anak itu adalah cerminan dari orang tua, terutama seorang ibu gitu. Nah, cerminan seperti apa sih yang harus kita tampilkan ke anak gitu supaya anak ini punya nilai-nilai yang baik seperti itu? Seperti apa tuh Kak Citra? Anak ini bisa jadi cerminan memang dari orang tuanya, karena kan memang anak ini kan memang peniru yang ulung gitu ya. Jadi memang ketika dia mempelajari sesuatu gitu ya, dia akan belajar dulu, ngelihat dulu nih dari orang tuanya kayak gimana. Saya bisa ngomong gitu kan ya, bisa makan gitu kan, dia akan ngelihat gimana sih kalau orang tuanya ngomong, kalau perhatiin, lihat diperhatiin gitu ya, kalau misalnya anak yang lagi belajar ngomong gitu ya, terus kita ngomong, dia tuh ngeliatin mulut kita Kita gitu ya. kan, enak gitu kan ya, walaupun kita waktu dia masih baby dalam perut gitu, sampai kemudian dia baru-baru lahir gitu kan ya, mungkin kita nggak ngerasa dia ini lagi belajar gitu ya, lagi kayak kayak belajar ngomong gitu ya, padahal gue sambil menyerap loh, menyerap disampaikan tuh apa ya Apa yang gitu, caranya tuh kayak gimana, itu tuh sambil berproses. Nanti udah umur setahunan, udah mulai keluar kata pertama segala macem tuh, ya itu tadi yang dia serap tuh jadi keluar semua semua? gitu kan. Jadi dia kayak gitu, gitu kan, itu salah satu contoh peniru yang ulung tuh gimana cara makan gitu kan ya, gitu, kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Nah, jadi kalau dilihat wah anaknya nih misalnya nih ini ya apa namanya, seneng sama makanan, ya mungkin sehari-harinya dia ngelihat kita senang itu juga, misalnya orang tuanya misalnya Yes, kata kayak gitu, yes. karena sehari-hari dihadirkan juga misalnya makanan yang kayak gitu ya. Oh anaknya senang olahraga ya, ya dia bisa ngelihat Lihat. bapak ibunya sehari-hari misalnya rutin berolahraga gitu, karena dia mau nggak mau dia ngikut kan gitu. Nah Iya, akhirnya yes, yes. kebiasaan gitu kan ya. Nah, itu pun ke bawah kan akhirnya sampai gede, itu dari hal-hal sederhana tuh, Sederhana. hal-hal sederhana kebiasaan sehari-hari, keterampilan-keterampilan dasar gitu kan ya. Dan itu nggak cuma itu, sampai gede pun nanti dia akan belajar tuh gimana sih apa namanya, ketika orang tua nih mengelola emosinya gitu ya, menganalisis masalah. Dia bisa jadi juga banyak yang juga berperan dari tuanya gitu. Walaupun kecil kan belum kelihatan nih gimana dia ngelola emosi gitu, belum kelihatan misalnya gitu, tapi pada waktunya memang dia diharapkan sudah bisa melihat Udah. sudah bisa punya, terlihat ya kemampuan mengelola emosi, akan kelihatan tuh gimana dia dari kecil dihadapkan pada gambaran orang tuanya dalam mengelola emosi gitu ya, dalam menganalisis suatu masalah kayak gitu, Yes, itu yes. juga akan.
tercermin gimana dia berelasi nanti gitu ya, dia ngelihat orang tuanya gimana relasi antara ayah sama ibunya. Ibunya. Oh, misalnya terbiasa ngelihat ayah sama ibunya tuh misalnya saling support dalam misalnya nih melakukan tugas domestik di rumah, nyuci piring ayah Ayo. ikut, nyapu ayah ikut gitu ya, bantuin ibu gitu ya, ibu juga kadang nyapu gitu ya, nyetrika, ayah juga kadang gitu ganti-gantian. Nah, nanti ketika dia punya relasi gitu kan ya, berkeluarga, dia juga akan belajar kayak gitu di rumahku biasa aja kok, aku kayak gitu ayah Ya. sama ibuku juga kayak gitu ganti-gantian. Misalnya ketika anaknya cowok gitu ya, Yes, dan ketika yes. anaknya perempuan pun juga nanti bisa jadi mengharapkan sosok pasangan yang kayak Seakan gitu seperti itu. misalnya kayak gitu gitu kan karena itu yang dia pelajari gitu ya gimana dia cara ngomong ke pasangan gitu kan ya gimana misalnya kalau anak laki-laki menghargai perempuan tuh kayak gimana Mana? gitu kan ya sehingga meminimalisir kalau dia dapat contoh relasi yang baik dari orang tua misalnya nih sosok anaknya ini misalnya yang laki-laki ataupun perempuan juga tahu oh seperti ini ya menyampaikan rasa sayang gitu. Sayang. Oke. Nah, tapi kadang ada waktu-waktu tertentu nih Kak, kita sebagai anak tuh kadang ngerasa apa sih ibu gitu. Kadang ibu galak banget, kadang kayak bawel gitu yang kayak akhirnya kemudian membuat kita berasumsi yang enggak-enggak gitu yang akhirnya kita jadi jauh dengan sosok ibu. Nah, gimana sih caranya mungkin mungkin ibu-ibu yang baru nih saat ini jadi ibu baru untuk membangun chemistry ibu sama anaknya tuh bisa lebih dekat lagi gitu. Tentunya dalam setiap relasi, ibu sama anak, ayah sama anak, nggak cuma di relasi itu aja ya, relasi kita di luar sana sama teman, gitu kan Betul, ya, betul. sama keluarga besar yang namanya perbedaan pendapat, ngerasa mungkin ada marah, ada nggak suka, ada kesel, itu sesuatu hal Yes. yang wajar sebenarnya. Tinggal kan Oke. bagaimana kita mengantisipasi supaya kemudian kalaupun terjadi perbedaan itu, kita nggak membuatnya berkembang jadi konflik yang mendalam gitu kan ya, gitu kan ya, sehingga hubungan relasinya kemudian menjadi terhambat gitu karena kita nggak punya itu. Jadi kita perlu melakukan langkah-langkah antisipasi dan juga kalaupun itu terjadi tahu gimana mengatasinya supaya balik lagi tadi konfliknya nggak berkembang jadi membuat relasinya tuh hubungannya jadi nggak oke gitu kan ya mengantisipasinya gimana itu tadi dari awal kita ketika kecil dari kecil tuh membangun bonding dan attachment tadi Seperti. sama anak kita gitu kan ya gimana cara ngebangun itu gitu kan ya bisa kita lihat gitu kan ya sehari-hari kita ngelihat apa sih kebutuhan anak gitu kan ya kebutuhan fisiknya nggak cuma fisik tapi juga itu tadi emosi dan sosialnya Kasihan. gitu ya nggak cuma sekedar fisiknya hadir memenuhi apa namanya kebutuhan-kebutuhan secara material gitu tapi juga moral batinnya gitu tadi kan Yes. emosinya anak lagi misalnya kelihatannya kok murung gitu ya kita peluk ada apa nak Nah, misalnya kayak gitu terus juga apa namanya kita sensitif tuh sama apa namanya clue gitu ya bentuk-bentuk yang sifatnya non verbal jadi kita juga perlu oke. melatih diri kita untuk sensitif gitu kan ya misalnya anak bayi gitu kan ya nangisnya karena apa ya Kenapa? oh mungkin minta disusuin nangisnya apa nih itu kan juga bentuk juga apa namanya kita memenuhi kebutuhan yang nggak cuma fisik misalnya kita kan bisa kan ini ya bisa jadi beriringan juga gitu ya nggak sekedar fisik tapi juga apa namanya emosi ketika anak Yes. kita menyusuinya langsung kalau langsung kan juga anak-anak jadi masih bayi ini jadi bersentuhan sama tubuh kita ngerasa amannya lebih kuat karena dia misalnya kayak bayi nggak dengar juga detak jantung ibunya gitu kan ya makanya ketika dinyusui langsung saya jadi lebih tenang nah itu kan juga memenuhi kebutuhan emosinya gitu ya dan ketika Yes, anak yes. segera dipenuhi kebutuhan itu dia akan juga semakin berkembang tuh attachment-nya terhadap kita misalnya Ya. kayak gitu jadi untuk anak-anak yang lebih besar gitu kan ya bahkan tuntutan untuk ini ya untuk kita dekat secara emosi lebih besar lagi kalau yang kecil-kecil kan mungkin dominannya katakanlah Karena fisik gitu ya tapi yes, yes. makin gede tuh secara psikologisnya gitu kan ya dia lagi dimarahin anak-anak misalnya sama gurunya di sekolah nilainya jelek atau dimarahin sama temennya gitu kan pulang ke rumah kok kelihatannya tuh kayaknya Good mood. cemberut kayak tadi gitu ya atau nangis ya gitu kita nggak sekedar lewat kenapa deh nggak sekedar gitu tapi kemudian duduk di sampingnya apa namanya maintain eye contact positioningnya Yes. juga misalnya satu level sama dia itu kan akan beda tuh dia akan ngerasa bener-bener tuh orang tuanya hadir dan itu yang sebenarnya kita butuhkan gitu ya buat anak Yes. supaya balik lagi terbangun bonding dan attachment-nya tempat-tempat lesnya kan gak cuma sekedar sekolah tuh ya mungkin udah Yes, kayak yes. gitu apalagi yang udah pada SMA
tempat nongkrong Nongkrongnya. katakanlah kayak gitu kan ya gitu kan kita nggak tahu misalnya tempat nongkrong positif atau negatif itu kan Yes. ketika ketemunya yang negatif di rumahnya juga attachmentnya kurang kuat, Kurang. bondingnya kurang kuat, ya dia ngerasanya justru aman diterimanya sama lingkungannya Lingkungan. di luar. Kalau lingkungannya positif, alhamdulillahnya gitu kan ya, Yes. mungkin jadi bisa dikuatkan dia gitu kan ya, bisa diarahin untuk kemudian solusi yang sifatnya katakanlah sehat gitu kan ya, gitu kan ya. Kalaupun di rumahnya kesel sama mama, mungkin bisa dikasih inputnya, input-input yang sehat nggak, bukannya malah nambah masalah. Kalau yang Masalah. negatif, gitu ya diarahkannya untuk ya udah kalau kamu stres minum aja sini, misalnya kayak gitu kan Yes, ya, yes. ngedrug saja sini, gitu kan. Mm-mm. Nah itu yang nggak kita harapkan gitu. Kalau itu kan dari POV-nya seorang ibu ya Kak. Kalau dari POV seorang anak tuh kita harus apa ya kalau misalkan kita kayaknya kurang ngerasa deket deh sama mama gitu. Apa sih yang bisa kita nih sebagai anak muda yang kita bisa lakuin gitu? Apa dengan cara kita suka curhat ke mama atau seperti apa tuh Kak Citra? Ya terlanjur misalnya nih ngerasa Mm-mm. nggak deket gitu ya sama orang Mm-mm. tua gitu kan ya. Nah nggak deket itu misalnya karena apa nih, misalnya kayak gitu ya. Mm-mm. Barangkali kita juga perlu membuka ruang bahwa ada kalanya dalam hidup kita ini memang nggak semuanya bisa ideal gitu kan Yes, ya. yes. Bahwa apa namanya yang idealnya tadi kayak tadi, tetapi ternyata tidak, kita buka ruang dulu untuk itu gitu ya, bahwa Mm-mm. saya berada dalam kondisi di mana support dari keluarga nih kurang misalnya Kurang, kayak gitu kan yes. ya, sedangkan itu sebenarnya penting banget buat saya, nggak cuma buat dirinya sebenarnya kan ya, buat semuanya itu penting, tapi ketika keadaan kayak gitu dengan kita buka ruang harapannya kita juga jadi abis itu gitu ya emosi kita bisa lebih tenang gitu harapannya gitu ya, kita juga penting buat ngelola itu gitu kan ya, ngelola itu nextnya apa kalau misalnya udah buka ruang gitu ternyata konfliknya cukup mendalam, kita bisa belajar mengelola itu semua ya, boleh datang psikolog, psikiater gitu kan Aha, ya, untuk bantu mengelola situasi itu. sesi Tapi kalau konflik yang lebih dalam gitu kan ya, gak usah ragu untuk kemudian cari bantuan, bantuan. karena apalagi Oke. untuk yang remaja dewasa muda gitu ya, di saat yang emang ngerasa kayaknya gue udah ngelakuin cara-cara mengelola emosi yang biasa gue lakuin, tapi kok belum dapet juga. Nah Belum. barangkali memang karena masalahnya juga sebesar itu, yang biasa kita lakuin gak cukup. Jadi jangan ragu buat segera cari bantuan sih kalau udah ada Yes. kondisi kayak gitu gitu ya, sehingga ketika kita pun ada tantangan hidup yang hadirnya dari orang tua, itu nggak membuat kita kemudian kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan gitu maksudnya. Berusaha untuk mengelolanya sehingga nggak menghambat kita untuk menjalani hidup sesuai apa yang kita harapkan gitu kan ya, menjalani hidup sesuai yang apa yang kita anggap penting gitu. Yes, yes. Oke Kak, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Seberapa penting sih Kak kita seberapa penting kita mengucapkan rasa terima kasih gitu ya kepada orang tua. Biasanya itu kan kita gengsi gitu ya Kak, bilang makasih ya Ma atas yang sudah dilakukan selama itu. Nah, menurut Kak Cita tuh seberapa penting nantinya dampaknya ketika kita tuh dari anak juga berterima kasih ke orang tua atau ke ibu, ibu juga berterima kasih sama anaknya. Nah, itu seperti apa tuh Kak? Wah, itu rasanya feelingnya luar biasa banget ya kalau bisa saling mengucapkan rasa terima kasih gitu ya, karena nggak semua orang bisa berkahi gitu ya dengan orang tua, ataupun ya umumnya memang orang tua ya yang mau kayak membuat levelnya itu misalnya jadi setara sama anak gitu, misal katakanlah gitu kan ya, dengan kita saling itu kan kayak berasanya mamah tuh menurunkan gitu kan Yes, yes. levelnya, seolah-olah tuh kita ada yang di level yang sama, dan kita pun juga jadinya ngerasa wah seneng ya gitu ya, dihargai juga ya bahwa kita sebagai anak pun bisa jadi kan punya usaha-usaha tertentu yang kita lakukan untuk membuat relasinya jadi enak ya. Ketika relasinya itu ketika udah gini, maksudnya udah deket deket banget dalam artian udah kenal lama gitu kan ya. Apalagi keluarga sendiri kan kadang kita mikir lu udah kenal gue lama. Kalau mama kan udah tahu aku dari kecil gitu ya. Masa aku nggak tahu sih kalau misalnya aku nih pengen banget berterima kasih ke mama gitu ya. Tapi kadang kala ketika kita nggak nyampein, orang pun juga nggak tahu loh apa yang ada di pikiran Kira-kira. perasaan kita gitu loh. Iya ya, bisa jadi ketika kita nyampein, jadi semuanya akan jadi lebih jelas gitu. Oh bener ya, dan kalau gitu. Dan ketika itu disampaikan selaras ya dengan apa namanya komunikasi nonverbal. Tadi kan komunikasi verbal, kalau Yes, yes. nonverbalnya juga selaras gitu kan ya, kita juga
mengucapkan terima kasihnya dengan sambil meluk gitu kan ya. Kelihatan lah ketika semuanya setara tuh ya dari hati gitu ya. Pasti mama juga menyambut baik itu semua, appreciate banget gitu ya. Ada juga sih yang kalau kita lihat bahasa cintanya mungkin memang gak ditunjukkan lewat kata-kata sih, Kata tapi yes. juga lewat perbuatan. Nah, kita juga sebenarnya juga menghargai loh kalau oh kok dia nggak ngucapin ya, gak selalu dalam kata-kata loh. Jadi apapun caranya gitu kan ya, asal sesuai dengan apa yang berarti buat orang lain, kemungkinan orang lain akan bisa menerima gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen menyampaikan sesuatu ke orang lain, kita ya juga nih oh, kira-kira yang buat dia seneng tuh cara yang ngungkapinnya gimana ya. Gimana? Misalnya kayak gini tuh bisa juga kita pertimbangkan gitu. Jadi keren banget kalau misalnya eh, kita membuka hati gitu kan ya untuk kemudian nyampein itu gitu. Oke deh, nah mungkin aku bisa minta closing statementnya Kak Citra nih untuk menutup pembicaraan kita pada siang hari ini untuk teman-teman Budi Luhur mungkin atau teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Boleh Kak Iya, Citra? buat teman-teman Budi Luhur dan semua teman-teman yang mendengarkan podcast ini, selamat Hari Ibu, gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang juga sudah menjalani peran sebagai Yes. ibu, Mhm, mhm. buat orang tuanya juga, gitu kan ya, yang hari ini merayakan Hari Ibu. Selamat Hari Ibu, semoga dengan momen-momen setiap tahunnya ini bisa mengingatkan kita gitu ya tentang peran sebagai ibu dan juga membuat kita terinspirasi nih buat para perempuan yang nantinya berkenan gitu ya untuk kemudian punya peran sebagai ibu ya untuk siap menyiapkan diri gitu ya bersiap-siap fisik, mental gitu kan ya. Spiritual, sosial boleh banget semuanya untuk menjalani peran itu gitu ya. Dengan kita bersiap-siap, harapannya kan nanti juga jadi lebih mudah menjalani peran itu gitu kan ya. Dan kalaupun udah jadi ibu, jangan lupa kesehatan fisik mental kita gitu kan ya. Nggak apa-apa untuk kita memperhatikan itu karena ketika kita sehat fisik, sehat mental, anak-anak akan ngerasain bahwa kita tuh happy ya. Anak-anak juga akan ngerasain wah kita hadir selalu ya buat mereka gitu kan. Jadi itu juga penting juga karena setiap yang dijalani ibu ini unik, berbeda-beda satu dengan yang lain. Kita Jayan. nggak tahu apa yang mereka hadapin. Jadi ketika kita saling mensupport gitu ya melihat apa yang ibu ini butuhin pasti akhirnya kita juga jadi bisa menjalani peran kita dengan sebaik-baiknya dan mencapai hidup gitu ya terutama dalam berkeluarga yang sesuai dengan apa yang kita anggap penting yang kita harapkan gitu kira-kira. Oke deh, Thank you ya. sekali lagi terima kasih Kak Citra. Thank Sukses you. terus buat Kak Citra, bahagia dan sehat selalu. Semoga kita bisa ketemu di lain obrolan, di lain kesempatan. Mm-mm. See you Kak Citra. Bye.